Saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita tahu bahwa waktu terus berputar, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, kemudian hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, windu demi windu, abad demi abad. Waktu terus berputar. Jikalau waktu berputar, tidak ada yang bisa mengembalikan kita kepada masa di mana kita pernah menyesali suatu perbuatan tertentu. Waktu terus berputar. Maka dari inilah rahasianya kenapa Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim berulang kali bersumpah dengan nama waktu, menunjukkan bahwa di dalam Islam waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Dalam Islam, waktu itu diibaratkan ru'usul mal, modal terbaik kita. Kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang, maka bagi umat Islam, waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Jikalau waktu telah pergi, kita nggak mungkin bisa menebus kembali waktu yang telah pergi tadi. Jikalau waktu itu telah meninggalkan kita nggak akan mungkin bisa meraihnya kembali. Maka berulang kali Allah SWT menyebutkan dan bersumpah dengan nama waktu di dalam Al-Quran. Wal asri, demi masa. Tidaklah Allah bersumpah dengan nama salah satu makhluknya. Karena kita tahu perputaran waktu adalah bagian dari makhluknya Allah SWT. Di muka bumi ini hanya ada dua jenis. Yang pertama, apakah dia Al-Khaliq? Yang kedua, apakah dia Al-Makhluk? Al-Khaliq jelas hanyalah Allahu Jalla Jalaluh. Allah Al-Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah Allah Al-Khaliq. Sedangkan selain dari itu semua adalah Al-Makhluk. Termasuk diantaranya adalah waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maka tidaklah Allah SWT, dan ini menjadi sebuah kaidah di antara para ulama, tidaklah Allah bersumpah dengan nama waktunya. Tidaklah itu semua menunjukkan bahwa waktu itu punya tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan wadduha, demi datangnya waktu duha, waktu permulaan dari waktu siang, waktu yang agung, waktu yang penuh dengan keberkahan. Allah bersumpah dengan itu semua. Di ayat yang lain juga Allah SWT menyebutkan wal-laili, demi waktu malam. Dan tidaklah Allah SWT bersumpah dengan nama makhluknya. Dan ini dibolehkan bagi Allah. Dibolehkan bagi Allah bersumpah dengan salah satu nama makhluknya untuk menunjukkan akan kedudukan makhluk itu di hadapan Allah. Berbeda dengan kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya kita mengatakan demi Ka'bah misalnya, kita tidak dibolehkan mengatakan hal seperti itu. Kenapa sebabnya? Karena Ka'bah merupakan makhluk, bukan Al-Khaliq. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud pernah menyebutkan, jikalau aku bersumpah dengan nama Allah dan dalam keadaan berdusta, itu jauh lebih baik daripada seseorang itu bersumpah dengan nama selain Allah dan dia dalam keadaan jujur. Dan ini menunjukkan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah merupakan dosa yang sangat besar karena telah memasukkan seseorang ke dalam pintu-pintu kesyirikan kepada Allah SWT. Maka Allah berulang kali menyebutkan wal asri, wad duha, wal laili, menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam Islam. Maka orang muslim yang berakal, orang muslim yang dia masih diberikan fitrah yang lurus, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya. Tidak akan dia biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Tidak akan dia biarkan waktu itu terbuang begitu saja. Sebagaimana kita dapatkan fenomena zaman sekarang. Anak muda kita zaman sekarang hobinya nongkrong-nongkrong, nongki-nongki, menghabiskan waktunya dengan sahabat-sahabatnya, sambil ngopi, sambil duduk di tempat-tempat tertentu misalnya. Lalu kemudian ngobrol sampai larut malam. Seolah-olah waktu yang terbuang menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa-biasa saja.
Sungguh, lihatlah orang-orang yang sukses di tengah-tengah kita. Lihatlah orang-orang yang hebat yang pernah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Kita akan mendapatkan mereka memiliki karakter yang sama. Mereka tidak akan membiarkan waktu mereka terbuang dengan begitu saja. Mereka akan manfaatkan kesempatan itu untuk beramal soleh dengan sebaik mungkin. Orang-orang pada zaman sekarang banyak yang kemudian datang ke tempat tertentu untuk berwisata kuliner misalnya. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan perjalanan menuju tempat yang diinginkan. Kemudian setelah itu di sana juga foto-foto, selfie-selfie dan sebagainya dalam waktu yang cukup memakan waktu. Kemudian setelah itu perjalanan pulang juga. Akhirnya waktunya tidak terasa, setengah hari, 1 hari terbuang begitu saja. Berkebalikan 180 derajat dengan kisah dan sejarahnya para ulama dulu. Mereka terkenal sebagai orang yang paling perhatian dengan waktu mereka. Dalam tanda kutip, orang yang cukup pelit dengan waktu mereka. Bahkan hanya untuk urusan makan saja. Mereka tidak akan biarkan waktu mereka terbuang hanya untuk urusan makan. Maka biasanya disebutkan dalam sejarah para ulama, mereka terbiasa untuk mencelupkan roti mereka ke dalam air yang akan mereka minum dengan harapan bahwa mereka tidak butuh waktu lama untuk makan. Beda dengan kita pada zaman sekarang. Kita rela menghabiskan banyak waktu untuk hanya sekedar makan. Hanya untuk sekedar memenuhi nafsu perut kita. Kita rela untuk menghabiskan waktu kita hanya untuk tampil eksis di media sosial. Tapi lihatlah sejarah para ulama. Mereka diberkahi waktunya oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena mereka senantiasa menjaga waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa kita sadari, waktu terus bergulir, waktu terus berjalan. Pernahkah kita merasa bahwa sepertinya waktu berjalan begitu cepat? Sepertinya baru kemarin saya pakai baju merah putih, masih SD. Sepertinya baru kemarin saya pakai baju biru putih, SMP. Sepertinya baru kemarin saya pakai baju abu-abu putih, masih SMA. Sepertinya baru kemarin saya pakai jas warna coklat, masuk kuliah di UGM. Tapi sepertinya waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Tidak terasa kita sudah menikah. Tidak terasa kita sudah punya anak 1. Tidak terasa kita sudah punya anak 2. Tidak terasa kita sudah punya anak 3. Tidak terasa anak kita sudah menikah. Tidak terasa kita sudah punya cucu. Tidak terasa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, semua dari kita akan menua. Semua dari kita akan memasuki usia senja. Dan itu sebuah kepastian. Sebuah kata menua. Menua atau memasuki usia senja adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dielakkan. Kita bisa menutupi tua yang ada di dalam tubuh kita. Pergi ke salon, perawatan, pakai skincare, dan sebagainya. Tetapi sungguh, usia tua tidak bisa dimanipulasi. Yang namanya tua tetaplah tua. Usia kita 60 tetaplah 60. Usia kita 70 tetaplah 70. Skincare, kemudian perawatan dan sebagainya hanya untuk membuat kita nampak tidak lebih tua. Membuat kita tampak lebih muda dari usia biologis kita. Tapi satu yang pasti, tua itu adalah sebuah kepastian. Jadi kalau kita akan melihat dan ingin belajar bagaimana pentingnya waktu, bagaimana berharganya waktu, belajarlah dari orang-orang yang sudah memasuki usia tua. Yang mereka menyadari betul bahwa sesungguhnya usia ini adalah modal terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika seseorang sudah menua, memang betul dia bisa melakukan berbagai perawatan untuk menampakkan kepada banyak orang bahwa usianya tidak setua dari apa yang sesungguhnya. Tetapi usia tua, usia senja tidak bisa dielakkan lagi. Saat kita mulai memasuki usia senja, saat kita berada di ujung senja,
biasanya Allah Azza wa Jalla memberikan banyak sekali peringatan kepada diri kita. Biasanya Allah Azza wa Jalla memberikan banyak sekali suatu tanda-tanda yang dimana kita diminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, kamu itu sudah enggak lagi muda, sudah dekat waktumu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usia tua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk melihat parameternya bahwa kita sudah mulai menua atau belum, maka biasanya Allah memberikan 8 tanda kepada diri kita. Atau 8 tanda itu bisa kita rangkum menjadi 8B. Yang pertama, blawur. Dan itu jelas dan pasti. Yang tadinya nggak pakai kacamata atau pakai kacamata. Dan itu sebuah tanda. Tanda yang Allah kirimkan kepada kita. Saat mata kita sudah mulai blawur. Saat kita sudah tidak bisa melihat tulisan yang di saat muda kita masih bisa lihat tulisan itu. Kita harus pakai kacamata. Maka bertanda bahwa kita sudah tidak lagi muda. Kemudian B yang kedua yang biasa Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada kita adalah budak. Nggak bisa mendengar dengan lebih baik lagi. Kita diajak ngomong sama anak kita ngomong apa? Kita kemudian ketika kita misalnya ngaji, kita sering salah persepsi dengan ustadz kita. Ada sesuatu yang menarik yang ini saya dapatkan dari salah satu jamaah kami. Ada salah satu jamaah yang kami bina di Brisbane sana. Ketika akan menutup kajian Brisbane mengaji gitu ya, atau kajian Ummahat Brisbane, moderator mengatakan kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis, dan saya dari Brisbane mengaji, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Berulang kali ada yang chat ke admin kami, ini kok apa saya nggak salah denger ya? Kok Kristen mengaji? Bilangnya Brisbane mengaji, kok dengernya Kristen mengaji? Jadi seolah-olah ini kajian-kajian orang Kristen gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti kita sudah tidak lagi muda. Saat kita sering salah mendengar, saat kita sudah tidak jelas lagi mendengar suara-suara yang biasa kita dengar, itu tanda bahwa kita tidak lagi muda, tanda bahwa kita sudah mulai menua, tanda bahwa kita sudah di ujung senja. Nah, ini tanda yang kedua yang biasanya Allah Azza wa Jalla kirimkan. B yang ketiga yang biasanya dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengingatkan kita, mengingatkan bahwa kita tidak lagi muda, mengingatkan bahwa waktu kita di dunia sudah tidak lama lagi, mengingatkan bahwa kita sudah di ujung senja. Biasanya tanda yang ketiga ini adalah besar. Orang-orang tua biasanya kalau tidur malam itu nggak bisa tidur jam 9, bangun jam 3, setengah 4, nggak bisa. Biasanya semakin tua, semakin sering bangun. Entah itu ke kamar mandi sekali, atau 2 kali, atau 3 kali, tergantung kondisinya, dan tergantung juga penyakit yang diidapnya. Maka kalau kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kalau malam itu nggak bisa tidurnya itu full, dari jam 9 sampai setengah 4, 9 sampai jam 3. Kita harus menjalani masa jeda di mana kita terbangun jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Maka sungguh kita tidak lagi muda. Kita sudah di ujung senja. Itu sebuah peringatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sebuah tanda-tanda yang sangat alami untuk mengingatkan kita. Itu B yang ketiga yang biasanya Allah kirimkan. B yang keempat yang biasanya Allah kirimkan kepada seseorang sebagai penanda bahwa usiamu tidak lagi muda. Engkau sudah berada di ujung senja. Waktu kembalimu sudah semakin dekat. Maka biasanya B yang keempat adalah bengek. Bengek dan sering serasa sesak nafas. Sering serasa dadanya itu sepertinya begitu sempit sekali. Dan ini nanti implikasinya pada B yang selanjutnya. Yaitu ketika kita sudah mulai bengek, sudah mulai bernafas tidak lagi pelong seperti dulu lagi, maka implikasinya adalah Allah berikan tanda yang kelima. B yang kelima biasanya setelah bengek kita sangunya balsem. Kalau dulu pas masih muda, anak-anak muda biasanya sangunya itu handphone, gadget. Kalau dulu pas masih muda, yang laki-laki sangunya sisir kecil.
Kalau anak muda zaman sekarang kelihatannya nggak ada yang sanggup sisir ya. Kalau anak muda yang zaman dulu, zaman kolonial dulu, kemana-mana bawa sisir kecil. Karena saya ingat betul, paman-paman saya, kemudian bapak saya, kemana-mana waktu itu bawanya sisir. Beda dengan anak muda zaman sekarang. Nggak ada yang bawa sisir kelihatannya. Kemudian, kalau anak muda zaman sekarang juga selain bawanya HP, bawa sisir, bawa juga parfum biasanya. Dan berbagai peralatan yang lainnya. Tapi kalau kita sudah mulai tua, biasanya yang dibawa bukan itu lagi. Bukan peralatan untuk membuat kita tampil lebih baik di hadapan orang lain. Tidak bawanya bawa bedak. Orang Jawa bilang pupur. Enggak bawanya bawa krim siang, krim malam ada di tas kita. Kalau sudah mulai tua biasanya B yang keberapa tadi? Yang kelima, itu sudah mulai bawa balsam. Kemana-mana bawa balsam. Karena kemana-mana sudah ngerasa nggak nyaman. Balseman. Kemana-mana bawa inhaler. Karena hidungnya sering mampet. Kemana-mana bawa fresh care. Kemana-mana bawa minyak kayu putih. Kemana-mana bawa minyak telan. Dan itu sebuah tanda. Tanda bahwa usia kita tidak lagi muda. Tanda bahwa kita sudah mulai memasuki usia senja. Bahkan tanda bahwa kita sudah di ujung senja. Ini biasanya B yang keberapa? Yang kelima, balseman. Dan itu turunan dari B sebelumnya, yaitu B dalam bentuk bengeken. Kemudian setelah itu yang keenam, selain Allah Azza wa Jalla berikan 5 tanda itu, Allah juga berikan tanda yang keenam, boyokan. Maka dari itu kalau pengajian di kampung, bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ustadz itu kayak ingkung di tengah sendirian. Kenapa? Bapak ibunya lenderan tembok semua. Karena memang mereka nggak support lagi. Karena punggung mereka sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi duduk lama-lama. Nggak bisa lagi duduk lama-lama tanpa bersender. Maka biasanya mereka carinya adalah cari tembok, cari tiang. Jadi kalau pengajian bapak-bapak ibu-ibu biasanya ya kita maklumi saja, muter. Muter jadi letter O. Ustadznya di tengah kayak ingkung. Walaupun sebenarnya termasuk adab bagi penuntut ilmu adalah semakin dekat dengan sang ustadz atau sang ustadzah. Itu adabnya. Sebagaimana dulu Jibril datang kepada Rasulullah alaihissalam. Disebutkan oleh Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Ja'a rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu syawadi sya'ar, la yura minhu atharis safar. Datanglah seseorang yang memakai pakaian yang sangat putih, memiliki rambut yang sangat hitam, tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas dia habis melakukan perjalanan jauh. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan kemudian orang tadi menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan adab bagi penuntut ilmu. Semakin dekat dengan gurunya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan dia ilmu yang semakin berkah. Ilmu yang semakin berkah. Jadi, kalau ada orang ngaji, duduk di depan sendiri, itu keberkahan luar biasa. Yaitu entah itu keberkahan dari sisi ilmu, entah itu keberkahan dari sisi usaha yang dia lakukan untuk bisa duduk di paling depan. Dan banyak sekali keberkahan yang Allah SWT berikan. Tapi kalau kemudian di pengajian Bapak Ibu yang kemudian di kampung biasa, kita maklumi. Karena memang mereka sudah nggak support lagi punggungnya. Sudah boyoan. Dan itu tanda alamiah. Tanda yang Allah SWT berikan kepada mereka. Ini yang keenam. Yang ketujuh, biasanya tanda yang Allah SWT berikan kepada orang yang sudah mulai memasuki usia senja. Sebagai pengingat kita bahwa kita tidak lagi muda. Bahwa kita sudah memasuki usia senja adalah B yang ketujuh adalah bingungan. Bingung. Naruh kunci di mana? Naruh kacamata di mana? Kacamatanya padahal ditaruh di sini. Lalu dia marah-marah sama istrinya. Kacamataku di mana? Padahal kacamata ditaruh di mana? Di sini. Sudah bingungan. Bingung naruh kunci, bingung mau ngapain, bingung mau masak apa, bingung mau ngelakuin apa. Apalagi kalau pas masa mudanya itu menjadi seorang pegawai. Punya jabatan, begitu pensiun biasanya ada post power syndrome.
kehilangan power. Biasanya sibuk, nggak punya kesibukan. Biasanya merintah, nggak bisa merintah-merintah lagi. Biasanya asal tunjuk, nggak bisa asal tunjuk lagi. Maka jadinya stres dan sebagainya. Nah, bingungan. Dan itu sebuah tanda yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Dan itu sesuatu yang alamiah. Dan tanda yang ke-8, dan ini mungkin banyak sudah kita dapatkan pada diri kita, yaitu ubanan. Dan uban adalah sebuah tanda. Sebuah tanda yang Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada kita, bahwa kita sudah tidak lagi muda, bahwa kita sudah di ujung senja. Maka dalam Islam, kita nggak boleh menyemir uban. Tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menyemir uban. Kalau menyemir silahkan dengan warna selain hitam. Dengan warna selain hitam. Bisa warna-warna merah, bisa warna oranye dan sebagainya. Dengan biasanya kalau di Arab itu pakai yang buat hina itu. Perempuan itu kan biasanya kalau pas pernikahan, perkawinan, atau hajatan, atau ada tamu, dihina tangannya. Itu dihina, tapi hinanya ditaruh di jenggot, ditaruh di rambut, sehingga rambutnya yang putih jadi merah semua. Itu dibolehkan. Tapi yang tidak dibolehkan adalah kita menyemir dengan warna hitam. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam, maka subhanallah, orang tersebut akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya uban itu adalah sebuah tanda yang Allah kirimkan kepada kita. Sebuah pengingat. Sebuah pengingat bahwa waktumu hidup di dunia sudah tidak lama lagi. Engkau sudah memasuki usia di ujung senja. Engkau sudah tidak lagi muda lagi. Maka saat kita sudah beruban, kita mau macam-macam kira-kira. Malu nggak kita kira-kira? Seandainya uban itu tidak kita semir. Malu kita. Tua tapi kaken pola. Atau kemudian zaman saya dulu SD kecil mungkin ada yang pernah dengar tua-tua keladi. Makin tua makin jadi, makin menjadi-jadi. Bahkan mengalahkan anak muda. Maka tidak sepatutnya bagi kita untuk melakukan hal seperti itu. Karena uban adalah sebuah pengingat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sesuatu yang sangat miris sekali kalau saya ke tempat tukang cukur gitu. Berulang kali saya dapatkan antri tukang cukur. Biasanya kalau habis cukur itu kan orang-orang yang sepuh mesti ditawarin, Pak mau disemir nggak Pak? Oke disemir kata dia. Saya kaget. Kan disemir itu bukan orang yang usia 40-an atau 45, usia 60-an saya tahu. Dari raut mukanya, dari gestur-gesturnya itu usia 60-an atau paling nggak 55 ke atas. Tapi disemir. Dan itu kejadiannya malam minggu. Pertanyaannya ngapain? Kakek-kakek usia 55 tahun cukur rambut sebelum maghrib, kemudian habis itu disemir. Mau apel siapa? Maka sungguh, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu semua adalah tanda yang Allah kirimkan. Tanda untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah tidak lagi muda. Kapankah seseorang dikatakan bahwa dia sudah memasuki usia senja? Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, Hatta idha balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi. Jikalau kemudian mereka sudah mencapai puncak dari kematangannya, puncak dari kekuatannya, puncak dari kedewasaannya, hatta idza balagha asyuddahu kata Allah. Jika seseorang sudah mencapai puncaknya, wa balagha arba'ina sana, dan mencapai 40 tahun, artinya apa? Kalau kita sudah 40 tahun, kita sudah tidak dikatakan orang muda, kita dikatakan orang tua. 40 tahun di sini tentunya 40 tahun secara perhitungan hijriyah. Dan kita tahu antara penanggalan Qamariyah dengan Syamsiyah itu beda. Penanggalan Masehi dengan Hijrah itu beda. Rumusnya gampang, per 30 tahun itu selisihnya 1 tahun. Jadi kalau kita ditanya, usiamu berapa? 30 tahun. 30 tahun Masehi. Artinya adalah 31 tahun Hijriah. Berarti hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Jikalau kita sudah mencapai puncak dari kematangan kita, puncak dari kekuatan kita, puncak dari kedewasaan kita, dan mencapai usia 40 tahun,
Artinya 40 tahun secara hijri. Jadi kita ini yang 38, sekian bulan, itu hakikatnya sudah 40 tahun dalam Islam. Kita nih yang usianya 39 tahun, sudah dipastikan sudah 40 tahun, sudah terkena khitab dari ayat ini. Jika kita sudah mencapai usia 40 tahun, harusnya kita banyak berdoa kepada Allah. Tidak mungkin kita banyak berdoa kalau kita tidak banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang harusnya kita baca. Kita perlu banyak doa itu untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta dengan doa yang dianjurkan oleh Allah, diperintahkan untuk kita banyak-banyak membacanya. Bisa dibuka di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku. Minta dianugerahkan kepada diri kita. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Artinya apa? Kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, itu adalah anugerah dari Allah. Gak mungkin lisan kita bisa bersyukur Alhamdulillah. Tidak mungkin hati kita bisa bersyukur mengakui nikmat ini datang dari Allah. Tidak mungkin kita bisa beribadah sebagai manifestasi rasa syukur kita jikalau bukan Allah yang kasih anugerah itu. Jadi kita minta sama Allah. Kalau kita usianya 38, 39, hampir dipastikan kita sudah 40 tahun. Banyak baca doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah aku anugerah ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi saat kita sudah usia 38, 39, 40, kita sudah mikirin gimana cara bahagiain orang tua kita, supaya orang tua kita bisa bersyukur sebagaimana kita minta kepada Allah, kita juga bisa bersyukur. Kita usia 38, 39, 40, mindset yang harus kita tanamkan adalah kita harus bahagiakan orang tua kita. Gimana caranya? Dengan apa yang kita miliki. Karena harta kita adalah harta orang tua kita juga. Harta kita adalah milik ibu kita juga. Harta kita adalah milik bapak kita juga bagi seorang pria. Harta kita adalah milik orang tua kita juga. Jadi tidak boleh bagi kita saat kita di puncak kesuksesan, puncak karir, puncak kejayaan, kita lagi kencang-kencangnya melakukan ekspansi bisnis, kita lagi kencang-kencangnya membuka cabang, kita lagi kencang-kencangnya membuka pabrik. Di usia 38, 39, 40, kencang-kencangnya kayak gitu. Kemudian sangat disayangkan banyak di antara kita. Biasanya pas lagi kencang-kencang gitu, kita kewalahan ngadepi anak kita. Yang terjadi kemudian kita panggil itu bapak ibu kita dari kampung, kita masukkan ke rumah kita yang gedong. Bapak ibu kita dibawa ke kota hanya untuk ngurus anak kita. Itu betapa kurang ajarnya kita kayak gitu. Dan ini banyak didapat oleh generasi muda kita. Bapak ibunya suruh ngasuh cucunya, sedangkan sang bapak dan sang ibu dari anak itu sibuk bekerja. Tidakkah kita ingat bahwa orang tua kita sudah capek ngasuh kita, sudah capek gendong kita, sudah capek dulu dengan kenakalan-kenakalan kita. Apakah mau ditambah dengan capeknya mereka untuk menggendong anak kita? Padahal kondisinya dulu dengan sekarang sudah berbeda. Dulu ketika menggendong kita mereka masih muda, usia 20, usia 30. Sekarang ketika kita sudah usia 40, di puncak kejayaan kita, mereka sudah usia 60 tahun. Apakah kita akan meminta mereka untuk menggendong anak kita? Begitu tuharakannya kita. Begitu kurang ajarnya kita. Maka ketika kita sudah sampai usia 40 tahun, kita fokusnya adalah membahagiakan orang tua kita. Bukan membebani orang tua kita. Bukan membebani orang tua kita dengan memerintahkan mereka mengasuh anak kita, apapun alasannya. Maka kalau kita sudah masuk usia 40 tahun, selain kita minta, Rabbi auzi'ni
An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku diberikan anugerah untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya. Sudah mikir orang tuanya, mikir kebaikan untuk orang tuanya, mikir agar orang tuanya bisa ibadah. Maka jangan sampai kita sudah usia 40, lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya, orang tua kita cuman kecipratan gak enaknya. Suruh ngasuh anak kita. Gak pernah dihajiin, gak pernah diumrohin, gak pernah dibahagiain. Harusnya kita sudah mulai berpikir kebaikan mereka. Mereka sudah dibuat nyaman dengan ibadah. Udah, Bapak Ibu di kota aja bareng saya. Pokoknya di sini nanti fokusnya adalah ibadah aja. Tak kasih mobil nih, mau ngaji dimanapun silahkan. Tak sediain sopir. Pokoknya kalau mau ngaji, telepon Pak Sopir aja. Berangkat kapan aja. Mau berangkat habis subuh, mau berangkat habis isya, mau berangkat pas duha, silahkan. Kemudian disangoni orang tua kita supaya orang tua kita bisa bersedekah. Ini ada uang kalau mau sedekah. Seperti itu. Jadi sudah mulai mikir orang tua kita. Kalau sudah mulai usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan untuk beramal soleh dengan amal soleh yang engkau ridhoi. Jadi sudah mikir amal soleh. Sudah mikir jejak kebaikan apa yang harus saya tinggalkan. Apakah bangun masjid? Apakah bangun pesantren? Apakah bangun panti asuhan, apakah bangun panti jompo, apakah bangun rumah tahfidz, silakan bisa milih. Kita harus berpikir cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan gimana caranya usia boleh berakhir, tetapi pahala harus terus mengalir. Itu orang cerdas kayak gitu. Karena harta kita nggak akan pernah dibawa mati. Buatlah banyak sekali proyek-proyek kebaikan. Banyak sekali orang-orang yang membuat proyek kebaikan, orangnya sudah meninggal dunia, tapi seolah-olah beliau masih ada. Contohnya sahabat saya, Syekh Ali Jabir. Sudah meninggal. Videonya kalau kita lihat di YouTube misalnya, luar biasa. Yang nonton banyak, orang tetap bisa mendengarkan ceramah beliau walaupun orang yang sudah di alam kubur. Itu cara kita berpikir taktis, berpikir strategis. Agar usia boleh berakhir, tetapi pahala harus mengalir. Gimana caranya? Yang punya harta, disetting hartanya kayak gitu. Saya boleh meninggal dunia, tetapi pahala harus terus ada. Saya boleh berakhir, tapi pahala saya harus terus mengalir. Yang punya harta, gimana caranya harta itu bisa terus mengalirkan pahala? Gak urusan gimana caranya. Ilmu ini akan terus mengalir walaupun saya telah tiada. Yang punya skill, pokoknya saya gak urusan. Bahwa ilmu itu harus terus ada. Maka ketika subhanallah, saya mendapati orang-orang yang baik, orang-orang yang berpikir dengan pemikiran yang taktis, strategis, berpikir cerdas, luar biasa. Berkali-kali kemudian dalam pembuatan studio, dalam pembuatan fotografi dan videografi, bukan sekedar orang film biasa ya. Kasih masukan ke saya dengan harapan, saya tanya, motifmu itu apa untuk melakukan hal kayak gitu? Padahal kamu dibayar dengan bayaran tinggi kalau kamu bekerja secara profesional. Dia cuma berpikir gimana caranya. Pahala saya terus mengalir walaupun usia saya sudah berakhir. Kita bisa berkontribusi dengan berbagai cara yang bisa kita miliki. Dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan skill kita, dengan ilmu kita. Jadi kalau sudah usia 40 tahun, 38, 39, 40... wa an a'mala salihan tarda. Kita minta sama Allah agar kita dikukuhkan untuk beramal saleh yang diridhoi oleh Allah SWT. Bukan sekedar amal saleh yang sekedar kita lakukan saja. Kalau dalam masalah dunia saja kita sempat mikir passive income. Nggak kerja, dapat penghasilan. Kita sakit, nggak bisa aktivitas, tetap ada uang masuk ke rekening kita. Ya kan kalau anak muda kan mikirnya kayak gitu, passive income. Kita sudah tua, nggak perlu kerja lagi, tetap dapat penghasilan. Ada pundi-pundi pemasukan. Kenapa kita nggak pernah berpikir passive income dalam masalah akhirat? Saat usia kita sudah berakhir, gimana caranya pahala terus mengalir? Nah, itu yang kita minta, yang diperintahkan oleh Allah untuk minta sama Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi durriyati. Ini yang keempat.
Orang kalau sudah 38, 39, 40, sudah nggak mikir dirinya sendiri. Sudah mikir anak-anaknya. Anak-anak saya besok mau makan apa? Anak-anak saya besok mau belajar di mana? Kita sudah mikir gimana mencari guru terbaik untuk anak kita. Kita sudah memikirkan gimana jikalau saya meninggal dunia kapanpun, dimanapun, anak saya menjadi anak yang tetap di atas kesolehan. Sudah mikir anak kita. Banyak orang yang di atas puncak kejayaan mikirnya kesenangan dirinya sendiri. Nggak mikir anaknya, pokoknya yang penting dirinya happy, dirinya seneng, dirinya enjoy. Sudah nggak mikir anaknya. Anak nomor sekian. Maka itu sudah di luar dari kewajaran yang Allah SWT minta. Kalau sudah 38, 39, 40, sudah mikir anaknya, wa aslih li fi dzurriyyati, mendoakan anaknya. Ya Allah, perbaiki anak saya, ya Allah. Banyak minta sama Allah. Karena tidak mungkin kita bisa memperbaiki anak kita kalau tanpa ada campur tangan dari Allah SWT. Tidak mungkin kita bisa membuat anak kita jadi anak baik walaupun kita sudah ikut seminar parenting berjilid-jilid, berbabak-babak. Walaupun kita sudah belajar ilmu-ilmu tentang bagaimana mendidik anak, nggak mungkin kita bisa didik anak kita jadi anak soleh tanpa kita libatkan anak kita dalam doa. Doakan anak kita. Minta agar anak kita dijaga sama Allah. Minta agar anak kita diberikan kemudahan untuk mengenal hidayah. Minta anak kita dijaga oleh Allah menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh. Itu harus kita lakukan. Umur 38, 39, 40 sudah nggak mikir diri sendiri. Kemudian yang terakhir yang diperintahkan oleh Allah SWT agar kita minta kepada Allah. Selain wa aslih li fi dzurriyyati, yang kelima, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku termasuk bagian dari orang-orang yang berserah diri. Sudah memperbanyak tobat, sudah memperbanyak istighfar, sudah tidak sibuk dengan dunia sendiri, sudah tidak sibuk dengan dunia sosial medianya sendiri. Karena banyak di antara kita sudah usia sekian, 38, 39, 40, gimana masih mikir gimana bisa eksis. Lagi makan di mana? Lagi makan sama siapa, lagi makan dengan makanan seharga berapa, lagi berada di tempat yang lagi ngehits dan lagi viral, dan sebagainya, pengen eksis di hadapan manusia. Maka sungguh, kalau kita sudah mencapai usia senja, itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada diri kita. Minta agar Allah curahkan itu pada diri kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Minta agar bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa 'ala walidayya, sudah memperhatikan orang tuanya, minta agar orang tuanya dimudahkan juga dalam ibadah, dalam bersyukur. Wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Yang ketiga, wa an a'mala salihan tarda, minta agar kita dimudahkan beramal saleh. Tentunya amal saleh yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati, minta diperbaiki anak kita, minta diperbaiki anak keturunan kita, jadi anak-anak yang dijaga oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima, inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku sesungguhnya termasuk bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan tegas Allah Azza wa Jalla menyebutkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanata. Jika mencapai puncak dari kejayaan, puncak kematangannya, puncak dari usianya, maka inilah rahasianya. Kenapa para nabi, kenapa para rasul diutus oleh Allah di usia kematangannya? Karena usia ini adalah sebagai penentu kamu nanti mati su'ul khatimah atau husnul khatimah. Gak mungkin orang bisa husnul khatimah kalau 40 tahun itu berat rasanya. Bukan gak mungkin, berat rasanya. Berat rasanya seseorang bakal husnul khatimah kalau 40 tahun saja masih keleleran gak jelas. Masih bingung. Mau ke kanan, mau ke kiri. Mau lurus, mau ke belakang. Masih bingung. Sholatnya masih bolong-bolong. Atau bahkan gak sholat sama sekali. Sibuk bermaksiat. Berat bagi dirinya untuk dapat husnul khatimah. Maka sungguh saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini usia penentu.
38, 39, 40. Saat Allah menyebutkan 40, itu 40 secara hijri. Di ayat yang lain misalnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan terkait dengan keadaan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Kalau orang masuk ke dalam neraka dan kita ingin tahu kondisi mereka, bacalah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahum yastarihuna fiha, dan mereka menjerit di dalam neraka, jelas menjerit. Dikebukin, dicambukin, diselomot misalnya. Kita keselomot rokok aja, sebelah kita ngerokok, naruh rokok sembarangan, kemudian tahu-tahu tangan kita taruh di sini, keselomot, kita bakal marah-marah. Itu bukan diselomot pakai rokok, diselomot pakai luar biasa. Maka kalau kita ingin lihat kondisi orang dalam neraka, itu luar biasa, mengerikan. Allah menyebutkan wahum yastarihuna fiha. Mereka yang masuk dalam neraka, mereka berteriak, mereka menjerit, mereka merintih, mereka menangis. Rabbana akhrijna, kata mereka, ya Allah, keluarkan aku ya Allah. Jelas mereka minta dikeluarkan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan aku ya Allah. Tujuannya apa? Kemudian dia menyebutkan tujuan agar dia minta dikeluarkan. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa beramal soleh dengan amal soleh yang tidak kami lakukan di dunia. Yang dulu waktu kami hidup di dunia belum kami kerjakan. Dulu dikasih sehat, nggak sholat. Minta kembali ke dunia supaya bisa sholat. Dulu di dunia dikasih harta sama Allah, tapi nggak mau sedekah. Maka dia ingin kembali kepada alam dunia agar bisa bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dulu dia bisa berdakwah di jalan Allah dengan apa yang dia miliki, tapi dia nggak mau berdakwah di jalan Allah. Maka sungguh dia akan disiksa oleh Allah dengan cara itu. Maka mereka minta kembali kepada Allah. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dengan amalan yang tidak kami perbuat di dunia dulu. Maka pada saat itu Allah menjawab ucapan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir, kata Allah. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan usiamu? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, supaya kalian bisa mikir. Allah sudah panjangkan usia kita supaya kalian mikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Para ulama seperti Abdullah ibnu Abbas, Masruq, Wahb bin Munabbih mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Mereka sepakat maksudnya usia 40 tahun. Kalau kita dikasih usia 40 tahun hijri loh ya. 40 tahun hijri adalah kalau kita 38, sekian atau 39 sudah dipastikan kita sudah masuk 40 tahun. Maka kita dikatakan kita sudah dipanjangkan usianya. Kenapa di usia yang panjang itu kita dulu di dunia nggak mau sholat? Kenapa di usia yang panjang itu kita di dunia nggak mau sedekah? Kenapa di dunia ketika usia kita panjang kita nggak mau beramal soleh? Itu dipertanyakan sama Allah Azza wa Jalla. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Dan telah datang peringatan kepada kalian. Entah itu peringatan berupa Allah menurunkan nabinya, menurunkan rasulnya. Itu jelas peringatan, pembawa peringatan. Termasuk juga peringatan berupa Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW. Ataupun peringatan pada tubuh kita. 8B tadi. Kita sudah diingetin, mata kita sudah blawur, pakai kacamata. Telinga kita sudah budek. Terus apa lagi tadi? Sudah beser. Kalau malam nggak bisa tidur nyenyak kayak dulu lagi. Sudah bengek, sudah balseman, kemana-mana bawa balsem. Sudah boyokan, sudah ubanan, sudah bingungan. Itu peringatan yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang paling bodoh dalam Islam, orang yang dikasih peringatan begitu banyak sama Allah, rambutnya sudah memutih, matanya sudah blawur, telinganya sudah budek, nggak mau taat juga sama Allah. Itu sebodoh-bodohnya manusia. Karena berulang kali Allah tegaskan, Allah ingatkan sama kita. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Telah datang peringatan kepada kita. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba Allah yang tercerahkan, sebagai hamba Allah yang senantiasa ingat bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia tidaklah lama.
Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba Allah senantiasa ingat bahwa sesungguhnya usia kita terus bergulir, usia kita akan berakhir, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan usia senja kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal saleh, penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqomahan di dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita akhir kehidupan yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita dalam kesempatan pagi yang penuh berkah ini di atas ketaatan kepada Allah. Semoga suatu hari kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah.